Aku mah kalau ada yang mau ngurus, ya mau. Aduh, Urus aku bang. Nah, sudah. Aku capek. Mana ada orang yang mau mandiri. Oh, Gitu kan bro? Iya benar. Ini ngomong kebanyakan sosok nasehatin ya. Banyak tuh pengen lihat dia aja nih. Kebanyakan bersihin. Gue terlalu bersih ya. Dia kayak yang mana ya gitu. Tapi kamu kan sering dating ya. Kalau Kenny nih kita taunya dia memang sering banget pacaran sama orang karena sering banget share di Instagramnya. Betul. Kenny apa geng? Kenny and Kenny Friends, and ya. Friends gitu kan. Iya, Gimana cerita-ceritanya? Jadi karena yang tadi itu kali ya, mungkin abis aku pacaran 4 tahun terus udah gitu main lama kayak Dona gitu juga. Terus ada satu titik yang kayak seru ya kalau misalnya weekend tuh ada yang diajakin jalan apa segala macam. Nah akhirnya aku pernah 2 kali dating itu dari dating apps gitu. Zaman sekarang emang kamu pacaran mau ketemu siapa susah nggak sih? Susah banget. Jadwal kerja udah sampai malam. Ini sampai weekend ya kan? Terus gitu cowok-cowok ganteng udah punya istri semua, udah punya anak ya kan? Itu kalau ada kata yang di viral-viral itu loh. Apa tuh? Maju berondong. Oh iya benar. Kanan udah, kiri suami orang, belakang Sukanya apa? Sukanya nggak sama cewek ya gitu. Jadi gitu ya. Di masa-masa ini justru kayak udah kelewat ya, kayak udah pada taken ya. betul, udah gitu kayak kalau tadi kata Dona nggak kepikiran, aku juga agak nggak kepikiran. Tapi kan namanya kayak orang tua misalnya mami aku gitu, kayak pengen gitu loh lihat anaknya ada yang jagain kan. Kalau misal orang tua kan lebih kepikiran kayak gitu. Walaupun kalau nyokap gue sih nggak pernah yang maksa gimana. Kalau bonyok lu maksa ya, sampai lu dikunciin sama laki-laki kayak kenapa anak gua. Kalau bisa gitu sih nyanya udah gitu sih. Kayak udah gitu sih bro. Nggak, kalau nyokap gue mah nggak kayak gitu. Udah lewat masanya. Berhubung aku Padang, terus akunya juga rebel, jadi kayak udah lewat masa-masa yang kejar-kejar. di ini. Kalau nggak salah nyokap lu sekarang cari jodoh ya. Itu Cariin dong. Tapi setiap kali ketemu kita cariin dong dodol. itu selipan itu selalu masih ada, tidak pernah hilang guys. Tidak akan pernah hilang. Cuma memang kalau ngomongin jodoh itu kan sebenarnya di tangan Tuhan ya. Kita kan nggak pernah tahu kalau kita mau sekarang hari ini ya mau aja ya. Cuma kan balik lagi ya itu tadi dengan pengalaman hidup, pengalaman relationship, pasti kan semua orang punya plus minusnya nih ya dalam mengambil keputusan yang paling tepat kan. Dan dating apps tadi jadi salah satu solusi di usia sekarang nih ya. Benar. Untuk ketemu orang. Pengalaman kamu pakai dating apps gimana? Aku tuh selalu main dating app sebenarnya pas aku lagi traveling. Nah satu pernah dapet yang di LA Kak. Datang gua ke LA ya kan, pulang-pulang menangis tuh ya. Iya. Pulang menangis. Aduh. Terus pulang bukannya menangis. Oh gitu ya. Iya, tapi ya kayak ya udah yang penting kan enak. Maksudnya makanannya enak loh. Makan pizza, makan burger, Jusnya si Hailey Bieber. Iya benar. Oh iya. Terus bikinin aku ini ya kan? Bikinin bar gitu. Pop itu loh. Oh iya Bangkok Pop ya benar. Jadi makasih lah ya jauh-jauh ke LA lah. Itu doang tuh yang paling banggakan, yang lain nggak ada. Terus habis itu workout lagi nggak? Nyobain lagi tapi kamu nggak kapok tuh ya? Enggak. Nggak kapok. Oke. Ada yang pernah nyobain pakai dating apps juga nggak? Kak Sally dong coba. Kak Sally pakai daun lontar ya. Daun lontar. Buang ke laut nggak sih? Buang ke laut. Beda zaman nih. Ke sungai ya kan. Beda zaman. Kak Sally tuh masih zamannya milis tuh. MIFC. Kamu pernah nyobain nggak? Punya nggak? Aku baru dibikinin sama Kenny guys. Dimainin nggak? Tapi takut Nggak, katanya. aku main. Aku pernah lihat Karena katanya aku dia nggak takut bisa. gitu kayak mau ketemu orang takut ya. Lebih baik dikenalin temen. Iya, lebih enak. Kalau dating apps kayak ya harus mulai dari ceweknya duluan lah, terus udah gitu kayak nggak jelas, kayak nggak bisa deh. Jadi Terus aku- hati-hati ya, ini Nah, buat ini lovely nih. people yang kayak lagi nonton, kalau misalnya ketemu Dona atau saya, nanti judge-nya banyak banget. Aduh, soalnya dilihat 10 orang. Approval-nya banyak, lewat berapa lapis. Karena karena kita tuh sayang sama kalian. Jadi apalagi Kak Sally kan dengan pengalamannya bisa ngasih tips gitu kan.
bisa ngasih Kak Sally ngasih tips banyak kan? Sebelum ke LA banyak kan? Iya. Sebelum kamu berangkat. Iya kan? Dia lagi hati-hati juga karena dia kapan kan dating apps juga kita nggak tahu nih profil yang Iya, benar. real Iya, atau benar. enggak, penipuan Itu. apa segala kan bisa aja, dan kita nggak mau sampai kalian terjebak gitu loh dalam kasus-kasus yang berbahaya gitu. Begitupun kenalan sama orang kan kita juga pengennya yang ya, karena aku juga pernah punya pengalaman menikah di usia yang sebenarnya buat orang lain itu udah kelewatan, tapi buat aku enggak kok, itu masih kecepatan buat aku gitu. Kenapa tuh Kak? Mukanya dulu. Iya, aku tuh kan sebenarnya iya, aku tuh kan nggak gini, waktu awal-awal kakak aku nikah kan muda ya. Dia tuh menikah kalau nggak salah 21 tahun dan aku ngeliat Mudah banget. dia semuanya berkutat sama keluarganya, which aku tuh lebih kayak career oriented. Aku banyak achievement yang pengen aku dapat gitu kan, jadi aku nggak mau menikah terlalu dini waktu itu pun, sampai akhirnya harus putus sama pacar yang bertahun-tahun juga karena memang aku masih nanti aja ya nikahnya gitu. Toh juga bakal seumur hidup bareng, ya apa-apa dong kalau nikahnya nanti. Benar. Tapi ternyata setiap orang tuh punya standar yang beda-beda. Nah akhirnya aku jalanin aja dulu hidup gitu kan, karir apa segala macam, ketemu sama suami aku sekarang dan beda umurnya cukup jauh, 8-9 tahun, which is kasihan juga ya kalau aku menunda lagi nih. Akhirnya aku menikah. Tapi aku made agreement sama dia, oke aku tetap boleh berkarir ya, aku tetap boleh ngejalanin kehidupanku ya, karena ya toh nikah juga itu kan buat aku ikatan aja, tapi kehidupan tetap jalan nih guys. Benar. Gitu. So waktu itu aku nikah 29, di tahun ini tuh aku masuk 30 harusnya, dan menurut aku tuh masih kecepatan. Aku tuh mikir aku pernah ditanya mamaku waktu kakak aku nikah, aku pernah ditanya, kamu kalau mau nikah umur berapa? Waduh, ntar aja ya 35 gitu. Ntar aja ya gitu. Tapi Kak, kalau misalnya cewek itu kayak suka dibilangin, aduh nikah tua-tua tuh gak sehat juga gitu kan, kalau misalnya mau punya anak gitu. Reproduksi Benar gitu. gak tuh? Tapi kan kita banyak yang bisa dilakukan ya, misalnya metabolisme bisa diperbaiki, gaya hidupnya bisa dibagusin gitu. Tuh Don, dengerin. Jadi memang Teknologinya udah ada oke. gitu, Iya. dan Oh, iya. memang sudah ada solusi lah kalau untuk itu gitu kan. Jadi aku pikir ya nggak masalah juga. Gitu. Toh kalau lebih matang sebenarnya buat aku lebih baik, well prepared gitu. Toh awal-awal nikah tuh aku masih kayak pengen kemana-mana, jadi kayak banyak argumen untuk menyatukan dua dunia yang berbeda, sampai akhirnya bisa nemu titik yang pas gitu. Nah, karena aku tidak dikejar sama mamaku juga, which mamaku adalah single parent, jadi dia tahu nih semua orang punya masanya masing-masing. Jadi dia nggak pernah ngejar aku nikah kapan. Justru begitu aku mau nikah, dia nanya aku kayak berulang kali, yakin mau nikah? Ini bener nih mau nikah? Emang kapan mau nikah? Itu kayak berulang kali. Jadi kayak yang tadinya mau nikah ini mundur sampai akhirnya nikah juga gitu. So semua orang kayaknya punya waktunya ya, Timingnya sendiri ya. timingnya sendiri. So menurut gua kayaknya Kenny sama Dona tetap berusaha, tapi tenang aja nggak sih? Iya. Tenang kok. Iya, tenang kok. Tapi jangan Kamu terlalu tenang. tenang juga. Iya tuh, Kita cariin. Kalau yang ini nih loh, harus ada dorongan. Harus ada dorongan. Tiap orang yang ini tenang kan, tenang ya. Kalau ini don. Iya, kayaknya dijagain tenang. Tenangnya tuh dijorokin ya. Nah, tenangnya tadi dijorokin ya. Kenalan Oke, tuh, gitu ya. kenalan tuh ada lanjutannya dong, gitu ya kan. Gitulah. Ada yang mau kasih masukan, Ibu? Mungkin? ini sih aku pengen nanya justru ke Mamci. Soalnya kan kalau aku lihat yang Mamci ceritain tadi gitu, kita bisa lagi ngumpul-ngumpul, tiba-tiba Masnya tuh datang, terus udah gitu kayak bisa nyambung gitu kan. Udah gitu kalau misalnya lihat dari sosial media juga kayaknya tuh caring banget, dan walaupun anaknya udah gede-gede tapi tetap kayak couple goals gitu loh. Itu gimana tuh? Masa sih aku kayak gitu? Enggak, jadi karena awalnya aku kan seumuran kali ya sama suami aku. Jadi kita mengalami fase yang sama di hidup. Jadi kayak fase ngerintis sama-sama, fase lagi kayak dari awal kan masih kuliah, fase skripsi sama-sama pusingnya, fase pengen main sama juga, terus fase lagi membangun karir sama. Jadi mungkin karena kesamaan musim ya, kesamaan musim itu bikin kita lebih nyambung dan lebih kayak temen gitu, karena kita emang rasanya kayak temen sih, ya kan? Kayaknya aku kasih tips satu deh buat kalian, buat yang nyaman. single, kayaknya nyari pasangan yang bisa kita ajak sharing segala macem gak sih? Iya. Yang kayak temen gitu. Benar, setuju. Karena lebih enak juga ya. Kak Sally gimana?
Iya benar, aku juga sekarang lebih ke situ sih. Kalau misalnya memang nanti dikasih seseorang lagi, itu aku lebih maunya as a partner. Iya. Kalau berdasarkan pengalamannya, yang paling penting prioritas satu dalam cari pasangan berdasarkan yang pernah gagal misalnya ya. Lebih ke komunikasi sih sebenarnya, karena memang dua-duanya tuh komunikasinya harus bagus gitu. Itu tuh bisa menyelesaikan semua masalah kalau menurut aku ya, dengan komunikasi bagus itu. Komunikasi itu sebenarnya setiap orang harus tahu cara yang tepat gitu ya untuk bisa berkomunikasi dengan pasangan. Ya. Karena macam-macam personality ini dengan background kehidupan yang beda-beda, itu kita harus tahu titik temunya di mana. Makanya aku bilang kita harus kayak temen. Karena temen kan tahu nih cara ngobrol yang enak kapan, gimana pendekatannya gitu. Karena kalau udah dari situ aja nggak bisa, agak susah nih. Karena kita kan cari pasangan itu adalah teman hidup, ya kan. Teman hidup adalah teman yang menemani kita sepanjang hidup kita. Betul. Gitu Don. Iya, jadi cari pasangan selain harta, tahta, salah. Itu juga ya penting ya. Komunikata. Harus sambung. Iya benar-benar. Dari satu ngeluarin A udah langsung dapat sambungannya. Betul. Kan namanya apa? Gitu kan kayaknya ya. Iya sih. Tapi belum ada yang bisa diimplementasikan Kak semua itu. Gitu ya. Nanti kan ada waktunya, semua akan indah pada waktunya. Jadi buat teman-teman di luar sana jangan ke pressure juga sih ya dengan adanya umur-umur yang ya memang biasanya suka dijadiin patokan gitu buat untuk menikah. Karena semua balik lagi indah pada waktunya, dan sekarang kita udah mulai lebih aware lagi sama mental health. Jadi ya lebih baik kita stay sane ya dibanding kita ke pressure sama hal seperti itu. Gitu. Oke, thank you semuanya. Terima kasih. Thank you yang udah datang. Semoga bermanfaat ya obrolan ini dan bisa memberikan inspirasi untuk semua. Saya doakan semua kehidupannya berjalan dengan baik, pasangannya mendapatkan jodohnya yang paling baik untuk semuanya. Amin. Thank you semuanya. Dalam, bye.